Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma, amin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar dengan tema Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, jika pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari tentang arti Rasul, kemudian Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul. Nah, di antara 25 Rasul tersebut, ada Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi. Nah, apakah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri atas dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Maka, yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Terus ulangi lagi. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi, para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Sekarang siapa saja yang termasuk dari Rasul Ulul Azmi? Antara lain Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita singkat agar mudah menghafalkannya, yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah Mim, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bahas satu persatu. Nabi Nuh alaihissalam, beliau termasuk Rasul Ulul Azmi. Beliau termasuk Rasul yang memiliki tekad dan keteguhan yang kuat. Beliau berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tapi umatnya banyak yang ingkar. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir besar. Tapi sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam telah disuruh membuat bahtera atau perahu yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman bisa selamat dari banjir dengan menaiki perahu atau bahtera yang besar. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya adalah seorang pembuat patung bernama Azar. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Namun Nabi Ibrahim tidak putus asa mengajak kaumnya dan Raja Namrud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan kemudian dihukum bakar oleh Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah, tidak hangus terbakar. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat dolim. Ketika beliau lahir, Nabi Musa oleh ibunya dihanyutkan ke sungai Nil. Karena pada waktu itu Raja Fir'aun menyuruh membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Kemudian ternyata Nabi Musa alaihissalam ditemukan oleh Siti Asiyah, istri dari Raja Fir'aun, dan Nabi Musa diasuh oleh Siti Asiyah hingga remaja. Ketika kemudian Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah, Nabi Musa mengajak kaumnya Bani Israel untuk menyembah Allah dan tidak pula menyeru kepada Fir'aun untuk menyembah Allah.
Tapi Fir'aun ingkar. Hingga kemudian Raja Fir'aun dan kaumnya yang ingkar tenggelam di Laut Merah. Oleh Allah, Nabi Musa diberi mukjizat. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Dan Nabi Musa sangat berani dalam menegakkan kebenaran. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau lahir dari seorang ibu. Nabi Isa alaihissalam berdakwah, menyebarkan ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam berdakwah, Nabi Musa direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat Mi'raj ke Arsy. Dan yang terbunuh adalah Yahuda atau Iskariot yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam oleh Allah diberi kitab Injil dan mempunyai mukjizat antara lain dapat menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan buta, dapat menurunkan hidangan dari langit. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Hosi, tugasnya yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? 2. Sebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. 3. Siapakah Rasul Ulul Azmi yang diperintahkan membuat bahtera atau perahu besar? 4. Siapakah Rasul yang berani membela kebenaran melawan Raja Fir'aun? 5. Sebutkan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, tulis tugasnya di buku tulis, kemudian kalian kumpulkan saat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.